Hello Bray, tonton channel YouTube gua Januardi Dilman karena kali ini gua bakal kobar sama pramugari Bray. Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Stay tune, oke? Eh, teman-teman pramugari-pramugari yang cantik-cantik. Gila. Jadi ini channelnya namanya channel Januari Nilman. Ini kita baru mau mulai untuk acara. Jadi kita punya 3 konten sebenarnya, konten kobar, kongko bareng. Jadi di situ kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapapun itu, ada artis, ada musisi, ada pramugari, ada apa pengusaha segala macam. Nah itu nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di pemirsa YouTube gitu kan. Kobar ini harusnya tuh ketemu ya. Kongko bareng santai, jujur. Kobar ini Maksudnya harusnya kita ketemu ya. iya, Oke, jadi oke. kan seharusnya kan off air ya, off air ya. Cuman karena kondisi kayak gini ya, nggak apa-apa deh kita apa via ini aja via Zoom ya. Ini Zoom ya? Ini Zoom ya? Google Duo. Google Duo. Google Duo. Iya Google Duo. Pertanyaannya tadi udah dicatat, lagi briefing tadi ke sini. Kebetulan tadi juga habis buat konten juga, tapi ketinggalan di mobil. Jadi kita ngobrol santai aja ya. Oke? Oke. Oke. Nah, Desi sekarang di maskapai apa Des? Udah nyebutin masalah. Ah, masih di Nggak layar apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini, apa namanya konten ini tuh jujur ya. Jadi lo nggak perlu takut gue nyebutin maskapai apa. Pertanyaan gue tidak ada yang, insya Allah nggak ada yang menjebak maskapainya sih sebenarnya. Jadi lebih ke hal-hal Oke. yang ini aja, yang yang konstruktif lah gitu ya, bukan destruktif gitu kan. Jadi apaan tuh konstruktif destruktif? Berat ya, Bu, bahasanya ya, Berat ya Bu. bahasanya ya, bahasa caleg gagal kayak gini. Oke, Desi dan satu lagi siapa nih? Arin, Karin terakhir kita ketemu kapan ya Karin nih? Dugem. Kita ingat banget berapa tahun yang lalu sempet ya. di tempat lu Itu di lama banget. di jam sostek kalau nggak salah ya. Di menara jam sostek ya. Iya, office. Iya, menara jam sostek kan? Udah lama banget ya, Bu. Udah lama banget. Kopi sama Bliss ya dulu tuh ya. Bliss. Jadi gue inget banget waktu itu kita datang beramai-ramai, ada 250 orang kalau nggak salah ya. Balik tuh cuman bertiga. Gue inget banget cuman bertiga kalau nggak salah balik tuh. Gue, terus Siva sama kalau nggak salah ya. Itu udah lama banget. Yang penting pada sehat ya. Desi sehat, Karin juga sehat. Sehat. Oke. Jadi tadi Ya, gue tadi siang gue sebelum balik itu gue ada teman kantor yang bilang, lu mau itu sama pramugari ya gitu, mau kobar sama pramugari ya, kongko bareng pramugari ya via Zoom gitu. Pada atraktif sekali sama pramugari ini ya, makanya gue penasaran buat nanya tentang pramugari. aja. Gue mau nanya, Yap. kenapa sih pada pengen jadi pramugari? Padahal kan banyak ya profesi yang nggak cuma pramugari gitu. Biasanya perempuan kalau nggak jadi ibu rumah tangga jadi karyawati gitu kan, karyawati perusahaan, jadi businesswoman gitu, wira swasta, atau ada juga yang jadi PNS gitu. Kenapa harus memilih pramugari? Sedangkan kalau pramugari itu kan menurut gue punya dunia sendiri ya. Dia tuh di udara gitu kan, dan asing banget di darat gitu, jarang di darat gitu. Kenapa sih kenapa bisa milih di jalur pramugari sih? Mungkin dari Desi dulu deh.
Desi soalnya posisinya di atas gue nih, Jadi gue ya, di layar di atas gue nih di sini. maksudnya Ya, enggak ini di kamera di oke, atas gue di layar. kalau ditanya Ah, kalau ditanya kenapa mau jadi pramugari, mm-mm. awalnya sebenarnya karena dulu nggak pengen kuliah sih. Nggak pengen kuliah. Dulu Males nggak pengen kuliah atau nggak pengen? nggak pengen kuliah. Anak males Saat ini. itu ya, saat itu memang lagi nggak pengen, karena pengen ya udahlah kerja cari duit gitu doang mikirnya, karena Hmm. kan saat itu bokap juga udah pensiun gitu Bokap kan. di Jadi maskapai juga atau gimana? oh enggak, dulu bokap laut, dan kebetulan saat itu Bokap kan laut. masuk pramugari itu 2005. Mm-mm. Ya pokoknya di 2005 itu kayak secara pribadi tuh kayak nggak yakin kalau gue kuliah pasti bakal selesai nggak ya, pasti bakal sampai lulus nggak ya gitu, Saat karena itu bokap ya. kan pensiun, nyokap cuma ibu rumah tangga, jadi berpikir oke lah gue kerja, nanti kalau udah punya duit pasti bisa kuliah, pikirnya saat itu gitu. Nah di tahun itu karena kebetulan banyak teman-teman yang nyoba nge-apply buat jadi pramugari, ya ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan jadi Dan memang pramugari. saat itu di 2005 bukan cuma layan doang sebenarnya yang dicoba buat masukin lamaran. Oh, Lebih dari tiga maskapai lah. itu tahun berapa tuh, Cuman Des? beruntungnya 2005. 2005 tuh kalau nggak salah banyak maskapai baru ya, iya nggak sih? Betul sekali. Jadi maksudnya lo tuh sebenarnya nggak pernah punya cita-cita ya, jadi kan banyak yang kalau sekarang anak-anak SMA nggak pernah punya cita-cita bakal jadi pramugari gitu. Nggak ada sama sekali gambaran untuk jadi pramugari. Karena jujur aja sebelum jadi pramugari itu nggak pernah naik pesawat. Dia pernah naik pesawat tapi jadi pramugari. Tapi bukan karena mau naik pesawat makanya jadi pramugari ya, Des ya? Enggak. Jadi pramugari lah itu naik pesawat pertama kali gitu. Oh, oke. Jadi memang saat itu pengen gue langsung kerja aja deh gitu ya. Gue pengen langsung kerja aja. Ya, basicnya cuma pengen kerja, pengen punya duit. Pengen kerja, pengen punya duit. Ada lowongan di maskapai, coba apply dan akhirnya diterima sampai sekarang. Coba dan saat itu keberuntungan adanya di layar. Oke, itu berapa tahun berarti 2005 sekarang udah sekitar until now 15 tahun ya? 15 tahun men. Wah, hebat. 15 tahun. Konsisten di jalannya. Itu udah ngukur berapa kilometer itu ya kira-kira ya? Kalau terbang udah berapa jam terbang, Des? Dari Sabang, udah nggak tahu. Intinya sih dari Sabang sampai Merauke udah lah ya kalau Indonesia. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke udah. Udah dari Sabang sampai Merauke udah. Sekarang trip apa lagi? Sudah pernah dicoba. Sekarang lagi terbang ke Middle East. Oh, Middle East. Umroh gitu ya? Kayak apa gitu? Ya, umroh, haji. Oh, oke. Jadi udah kalau Desi udah sekitar 15 tahun ya jadi pramugari. Nah, sekarang gue mau tanya lupa terus namanya nih. Karin ya? Iya, Karin. Nah, kalau Karin kamu gambarnya oke, sinkron ya di tengah. Kalau Karin mungkin Bray pengen denger juga sih, kenapa sih Karin kok akhirnya memilih untuk menjadi pramugari gitu? Kenapa tidak menjadi tentara gitu? Menjadi tentara atau menjadi peragawati gitu? Kenapa? Mungkin sama nggak ceritanya sama si Desi nih? Bray pengen denger nih. Gue malah jadi dari dulu gue tuh amat sangat mencintai fashion. Oke. Nah tapi bokap gue punya cita-cita gue karena bagus di, ya alhamdulillah lah gue waktu sekolah ada apa sih, ada yang bisa dibanggakan gitu kan. Gue maunya ya gak lama ternyata bokap gue mengalami kayak PHK waktu itu. Tahun berapa tuh, Karin? Tahun berapa? Gue lulus tahun 2004. 2004, oke. Udah gitu gue disuruh continue sekolah. Oke. Gak lama bokap gue ternyata kena PHK ya kan. Nah udah gitu wah kayaknya nggak bisa nih gue meneruskan sekolah gue ya kan. Udah gitu bawa ke Jakarta, kebetulan ada om gue di sini.
kan. Hmm. Terus om gue itu janjian sama temennya di Plaza Indonesia. Kebetulan dulu masih ada Hard Rock kan, Hard Rock Cafe. Outdoor cafe ya. Oke. Ah, om gue itu janjian sama cewek. Ternyata tuh cewek adalah senior flight attendant di Lion Air. Oh, oke. Nah, Kenalan lah di saya situ. bawa pasangan. Udah gitu Hmm. kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu. Terus si Mbak Marta bilang, ini ponakan lo. Iya, ini ponakan gue. Kenapa nggak jadi pramugari aja? Coba aja jadi pramugari, katanya gitu. Dia nawarin ya berarti ya? Dia nawarin, jadi apply aja gitu, jadi pramugari gitu. Ada CV-nya di gue, ntar gue yang taruhin, katanya gitu. Terus jadi pramugari benar-benar nggak ada sama sekali dalam khayalan gue ataupun cita-cita gue akan menjadi pramugari itu nggak ada sama sekali. Dan ternyata ketemu orang ini kayak ada jalan keluar di mana kesusahan gue yang nggak tahu harus kemana after graduate gitu. Wah, kayaknya ini jadi jawaban deh nih gitu kan. Akhirnya sama om gue dibikinin CV, disiapin foto, dikasih ke si mbaknya ini ya kan. Gak lama, hari kemudian gue langsung dapat interview. Waktu itu kita banyak ya tesnya ya Des ya. Oh bareng ya? Berarti satu angkatan ya? Berarti bareng ya? Satu angkatan? Iya, satu angkatan. Bareng satu angkatan. Nah udah gitu gue ditemenin sama bokap. Kebetulan nenek gue tinggal di Rawamangun kan. Jadi gue selama interview itu gue tinggal di Rawamangun di rumah nenek gue. Ya udah, jadi bokap yang selama ini nemenin gue support banget ya kan, karena bokap juga nggak bisa ngebantuin apa-apa lagi kan selain ya udah mungkin ini yang terbaik anak gue harus kerja ya kan. Karena bokap juga di PHK waktu itu ya. Iya, habis di PHK juga kan, masih yang gimana gitu, jalan gimana nih gitu. Ya udah, dan alhamdulillah dikasih kemudahan, gue nggak perlu ada fail-failan, gue langsung pas sampai akhirnya gue training lah kita bareng ya Des ya. Tapi sebelumnya di tahun 2005 itu sampai akhirnya kita bisa berdua satu angkatan itu interview yang kedua. Interview pertama itu gue fail karena over berat badan ternyata saat itu. Over berat badan, lu gendut gitu dulu maksudnya? Enggak, jadi menurut mereka postur gue overweight dengan tinggi 165 dan berat badan saat itu 55. Jadi buat mereka tuh kegemukan. Jadi gue dikasih waktu 1 bulan. Dikasih waktu 1 bulan untuk nurunin berat badan. And then akhirnya interview yang itulah akhirnya kita bisa ketemu satu angkatan ini sama Karin. Oh, berarti harusnya Desi itu angkatannya di atas Karin. Akhirnya karena ngurang jadi mungkin ya benar. Karena ngurang akhirnya baru ketemu di saat sudah bisa mengatasi masalah berat badan gitu ya. Maksudnya ya. Oke. Dikasih kesempatan 1 bulan. Nah, kalau Karin tadi balik lagi ke Karin ya. Berarti kondisinya sama ya sama Desi bahwa nggak pernah punya cita-cita jadi pramugari dari kecil gitu kan. Jadi dua-duanya ini benar-benar conditionally. Jadi karena sebuah kondisi yang harus bekerja begitu dan ada peluang untuk rekrutmen menjadi pramugari, akhirnya menjadi pramugari gitu. Dan berarti kalau kalau angkatannya sama berarti Karin juga sudah sekarang masih aktif kan Karin ya? Masih dia. Berarti sudah 15 tahun juga sama kayak Desi. Wah, luar biasa. Kita wanita-wanita yang betah mengudara. Wanita, jadi memang buat orang kali. Enggak, jadi memang gue belajar bahwa ternyata jalan hidup itu ada yang direncanakan, ada yang nggak direncanakan ya. Ada yang misalnya cita-citanya jadi pramugari malah nggak jadi pramugari, tapi yang nggak pernah bercita-cita jadi pramugari akhirnya jadi pramugari gitu ya. Tapi gue salut sih bahwa lo berdua konsisten di jalan lo gitu di pramugari ini, karena biasanya orang kalau orang di dunia lain nggak, maksudnya gini, karena banyak orang kan kalau misalnya dia cita-cita gue jadi apa gitu tapi akhirnya gue jadi apa, nggak konsisten gitu. Maksudnya akhirnya 2 tahun keluar gitu kan cari kerjaan lain. Tapi ya gue salut lah sama lo berdua, dan mudah-mudahan itu bisa jadi apa namanya, jadi inspirasi juga buat teman-teman kita yang lainnya nih, bahwa
Kalau Kita sudah, setia. ya setia. Setia bukan berarti tidak ada pekerjaan lain yang ini kan, yang apa yang bisa dikerjakan kan? Oh sebenarnya pekerjaan yang lain itu ada aja apalagi dengan Ada ya. dengan link kita yang banyak, teman kita yang banyak, sebenarnya akan ada pekerjaan yang lain gitu loh, tawaran sana sini. Cuman ya passionnya masih di situ. Biasanya masih di Kalau situ. kalau gue So you enjoy your job ya, sangat enjoy banget, sama kerjaan. banget. Mungkin nanti ada masanya, oke, gue ngerasa udah capek, udah lelah, ya udah gue akan pensiun. Oh gitu. Gitu. Kalau pramugari ada pensiunnya nggak sih? Pribadi. Misalnya maksimal umur kalau PNS kan sama swasta 56 gitu. Kalau pramugari ada nggak sih pensiunnya? Ada ya kayak kalau di perusahaan swasta setahu gue nggak ada ya. Nggak ada pensiun, maksudnya nggak ada batas usia pensiun gitu nggak ada? 45 lah. Mau nggak dong? Ya nggak tahu sih, tapi di perusahaan kita tuh nggak ada kalau. As long lu pada masih bisa Masih produktif, sanggup, masih masih produktif. good looking, Oke. dipakai Dipakai. aja. Karena gue juga ngelihat berarti benar ya, gue ngelihat di maskapai ada tuh maskapai yang itulah yang plat merah gitu ya. Itu pramugarinya ada yang tua banget, udah sampai tua banget, mungkin udah Oh iya makanya. udah 40-50 tahun tapi masih jadi cabin gitu ya, cabin crew ya. Jadi tidak ada pensiunnya selama masih bisa, maksudnya selama masih dipercaya untuk menjadi pramugari dan selama masih mau kerja gitu ya. Oke. Ya, Nah betul. terus tadi kan cerita ya bahwa di training itu sempat training ya, waktu awal-awal kerja itu sempat training ya, sempat training dulu, sempat apa, Iya. berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan training, dan itu di Iya. Jakarta berarti ya, di kantornya maskapainya ya? Ya, Iya. Ada nggak sih cerita-cerita yang seru gitu, yang apa, yang atau nggak pengalaman training apa yang lo paling berkesan buat lo waktu lo masih training gitu kan? Biasanya kan ada yang senior gitu ya, ada instruktur segala macam yang so-so galak gitu ya. Gitu. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan? Kalau Desi apa, Des? Waktu zaman training ya, Des? kalau training ya. Nih, awalnya gue pikir untuk menjadi pramugari itu tidak akan pakai belajar. Di bayangan gue itu pramugari hanya servis dan servis. Okay. Gak ada itu lu bakal pelajarin ini itu segala macam. Ternyata begitu hari pertama sekolah, jebret dikasih buku yang tebel batu bata banyak banget, dan itu tulisannya bahasa Inggris semua. Itu apa? Jujur aja saat itu pas ngeliat itu buku sebenarnya pengen nyerah. Ya, itu buku manual kita, buku panduan kita. Jadi manual book ya? Sebenarnya ngeliat buku-buku itu udah ya, tapi dengan berbagai versi ya, maksudnya apa ya, gimana loh, apa sih Beb? Kayak iya kan, tapi manualnya tuh macam-macam gitu loh, manualnya tuh macam-macam. Cuman yang pasti semuanya dalam berbahasa Inggris. Jujur aja saat itu sebenarnya pengen nyerah, gue bilang gila, lulus dari sekolah gue harus belajar lagi kayak begini, gue pengen kerja cari duit. Dan itu bahasanya bahasa Inggris lagi ya, buku tebal itu harus dipelajari dalam waktu singkat. Oke. Jadi itu pengalaman. Itu aja sih stresnya. Dan lo bisa ngelewatin itu. Pertama kali. Dan lo bisa ngelewatin itu. Ya so far 3 bulan akhirnya lolos lah. Ya sampai sekarang kan mungkin bisa lah. Mantap. Kalau Karin 3 bulan juga lolos juga. Karin? Alhamdulillah sih, lancar aja kita. Oh, iya. Kita ngerasa kayaknya gue gak mampu deh. Karena kita tuh kayak acting like a doctor juga, acting like a nurse, acting like babysitter juga. Dalam pesawat tuh benar-benar kita tuh harus bisa jadi apa aja. Ditambah lagi kan gue memang tidak ada pengalaman naik pesawat sama sekali. Jadi dengan baca buku itu gak ada bayangan ini apa sih gitu loh. Jadi nol, bener-bener nol. Jadi kayak puyeng banget saat itu. Dan lo sama sekali nggak ngeduga bahwa wah gue harus pelajarin setebel ini bahasa Londo gitu ya. Yang mungkin waktu lo sekolah, tapi waktu sekolah bahasa Inggrisnya bagus nggak nilainya? Lumayan lah. Lumayan ya. Nah, soalnya kalau lo bilang enggak berarti lo nyontek gitu ujian trainingnya kemarin. Lumayan lah. Terus ngerti lah dikit. Iya, kalau nggak ngerti nggak sampai lulus gini kan. Terus selain materinya yang berat, gimana?
Karin? Kan kita tuh harus bisa jadi pemadam api, harus bisa jadi dokter. Orang-orang kirim aja saya handle. Jadi harus bisa ngapain aja ya? Ya, Kali aja kita bisa jadi tahu. Oke, jadi memang tidak semudah dan tidak sesimpel yang dibayangkan orang ya, gitu ya. Jadi Ya, harus ngapalin banyak. kayak gitu. mungkin anak-anak sekarang kan berpikirnya, nih pramugari enak nih, duitnya banyak, bisa kemana-mana gitu. Padahal kalau lu mau tahu perjuangan dari awal, lu nggak akan punya pikiran begitu pasti gitu. Sama sih, nggak nyalain juga pemikirannya mereka, kan sama kayak pemikiran buat 2005 kerja, jadi pramugari paling sulit lah, paling hanya kasih makan ke orang gitu saat itu mikirnya. Makanya nggak pernah kebayang kalau akan dikasih manual book dengan setebel-tebel ngalahin Alkitab kali ya, tuh tebel-tebel banget. Iya, tebel banget. Selain itu, Nggak expect bakal begitu gitu loh. ya Belum tapi, lagi harus bangun pagi selama 3 bulan kan. nah itu Belum satu angkatan itu, ujian-ujiannya. iya satu angkatan itu ada juga yang kandas tuh di tengah jalan untuk pelajarin Ada ya Beb? Ada. Ada. Tapi kalau nggak salah saat itu karena sakit deh. Oh, bukan karena nggak bisa ngikutin atau pelajarin materi-materi manualnya itu ya? Selama training kalau nggak salah ada yang karena sakit. Tapi lepas dari training, ada yang fail. Yang setelah flight trainingnya ada yang fail. Gitu. Ingat nggak? Batch berapa sih berarti? Berarti batch berapa tuh? Desi sama Karin batch berapa? Kita tergabung di Lion batch 20. Batch 20. Initial batch 20. Initial batch 20. Ingat nggak ada berapa waktu itu yang ngedaftar, terus yang kandas berapa? Cuman satu itu doang yang sakit itu? Yang interview sama kita tuh saat itu ratusan ya, Beb? 700, Beb. Iya, tapi diambil cuman buat satu kelas 25 orang. 25 orang? Dari 700? Buat satu kelas, satu batch itu 25 orang isinya. Wow, keren. Ya, jadi pas Bu Sutradara nyuruh tepuk tangan, jadi gue tepuk tangan. Makanya gue saat itu beruntung, makanya gue bilang gue beruntung banget sih. Jadi lo mensyukuri ya, lo bisa sampai ratusan yang lainnya. Iya, jadi lo mensyukuri banget. Jadi lo bisa melewatin itu semua, nggak semudah yang dibayangkan. Semuanya karena kondisinya waktu itu memang harus kerja, dan lo bisa lolos ke tahap selanjutnya, dan lo syukuri sampai sekarang. Makanya lo tetap jalanin profesi ini. Oke, bagus, good inspiration ya. Terus selain manual book tuh apa tuh? Itu apa aja sih yang dilatih, di training apa dilatih ya? Di training apa aja sih selain ujian itu? Mungkin ada berenang, ada apa gitu. Ada cerita-cerita apa lagi yang seru, yang lucu gitu. Atau training. Selain harus ngapalin buku yang setebel Alkitab tuh kata Desi kan. Ngelebihin Alkitab malah itu tuh. Ngelebihin Alkitab ya. Itu berarti udah berapa ribu tahun tuh buku manual ya. Makanya. Ada cerita lagi nggak? Karin ada cerita nggak? Waktu training apa yang paling misalnya lagi jalan ke Sandung gitu, terus nyenggol senior atau apa gitu? Apa Beb? Ada cerita apa Beb? Atau nyenggol instruktur? Ini sama Mega pernah pakai rok pendek banget, yang sampai itu sama senior, terus dikira kita mau jualan. Siapa? Desi atau Karin atau? No, enggak. Jadi ada teman seangkatan? Teman lagi satu kelas itu ya, satu angkatan. Jadi kita tuh memang tidak ada rules-nya kalau pakai menggunakan itu harus berapa senti. Yang penting ya tutup stocking. Gak ada aturan di atas lutut atau di bawah lutut, nggak ada, bebas. Nah kebetulan dua orang itu pakai rok yang super mini, tapi kita pakai stocking lagi. Oh gitu. Yang ada senior dan Rukin, terus lakukan aja pokoknya dengan kalimat-kalimat kasar. Iyalah pendek banget kan, pendek banget ya. Kalau kaum Adam mah doyan nih. yang perlu dari senior zaman dulu sama guru-guru zaman dulu itu benar-benar ngebentuk mental kita tuh benar-benar jadi bagus, nggak kayak lembek gitu ya, kita ngadepin Cengeng gitu loh, nggak cengeng.
ngeceknya, kita ngadepin penumpang marah-marah, yang rese, yang gimana tuh how to treatnya tuh kita bisa dapat gitu. Karena lo digembleng ya, maksudnya lo juga nggak boleh manja, lo harus survive gitu. Iya. Bagaimana lo nyelamatin penumpang nantinya kalau ada apa-apa kan begitu ya. Jadi harus keras. Nah itu yang ngedidik, gue sempat lihat waktu gue ada pelatihan ospek kuliah gitu. Jadi ada satu maskapai yang memang dia pelatihannya itu sama TNI gitu. Lo yang latih instruktur lo TNI juga atau bukan? Maksudnya dari kita nggak. maskapai swasta ya? Maksudnya dari orang maskapai bukan orang TNI ya? Karena waktu itu gue lihat, wah bener-bener digemblengnya sama TNI loh, gitu loh untuk apa? Untuk segala macam lebih. Itu biasanya kalau digembleng sama TNI itu buat pada saat jungle survival. Oh, jungle survival. Jadi dalam satu modul ya, dalam satu modul training itu ya, dalam satu bagian training itu ada itu jungle masuk ya. survival. Dan lu juga ngalamin itu? Dia join. Dan lu juga? Iya, tapi nggak sama Abri sih. Kita bukan jungle survival ya, Beb. Kita apa sih? Wet drill doang ya. Jungle land bukan? Oh, gue kira jungle land. Kita wet drill doang, berenang doang. Kita nggak ngerasain jungle survival. Wet drill itu apa ya? Berenang. Berenang. Kita belajar berenang, belajar pakai pelampung dan alat perahu karetnya. Oke, jadi memang bener-bener dilatih buat keadaan darurat banget ya, pakai kayak gitu aja. Ya multi talenta lah, semua bisa kita lakuin. Dan itu smooth aja ya, lo bisa laluin semua ya, berdua ya. Ya saat itu terpaksa selama 3 bulan kita harus bisa, karena kalau kita nggak lulus kita bayar denda. Oh, oke. Company. Nah, jadi gue baru tahu juga nih. Jadi sebenarnya kalau sudah masuk ke proses lebih jauh dan sampai masuk training, sampai yang tadi apa namanya? Berenang. Jungle. Ya, berenang lah. Jungle apa tadi? Jungle survival. Iya, jungle survival itu kalau sampai nggak lulus berarti harus ada denda yang dibayar ke maskapai begitu. Sebenarnya bukan pada saat jungle survival. Jadi kita itu sign kontrak untuk melaksanakan training selama 3 bulan, ground training selama 3 bulan. Jadi kalau nggak salah sih, ketika kita selama 3 bulan itu kita nggak lulus, kita mundur di tengah jalan, itu ada penaltinya sendiri yang harus kita bayar ke company. Oh, oke. Dalam waktu 3 bulan itu kalau tiba-tiba kita mundurin diri lah, kita ngerasa nggak sanggup atau apa, kita harus bayar penalti. So lo harus lulus di situ ya, kalau enggak ya lu rugi lah secara materi, karena harus enggak. Oke. Harus dijalani 3 bulan itu. Oke. Nggak mungkin bayar penalti. Iya. Kenapa, Beb? Karin nggak kedengeran? Kenapa? Nggak lulus sama nganggur. Nggak lulus sama nganggur ya. Jadi mau nggak mau harus maju kena mundur kena tuh namanya. Ember. Maju kena mundur kena. Terus habis training segala macam, lulus kerja lapangan dulu, latihan atau apa tuh? Training terbang ya? Latihan terbang ya? Training tuh kita berapa lama tuh? Training, lupa. Kayaknya 3 minggu ya, kita kayak percobaan gitu di dampingi sama instruktur selama terbang. Tapi ada pengecekan selama terbang. Jadi kalau kita udah belajar di darat, ground trainingnya kan udah nih 3 bulan. Nanti diceknya ada istilahnya namanya flight training, kita dicek sama instrukturnya. Oh. Ya, nah di situlah ntar dilihat lagi lu qualified atau tidak. Nah terus lu pernah ngelakuin hal-hal konyol nggak sih saat training gitu? Maksudnya kayak misalnya, karena gue denger ada yang pernah ketinggalan pesawat gitu. Ada yang itu siapa tuh? Kenapa bisa ketinggalan pesawat? Lu lagi mikirin apa waktu itu? Kita nggak bisa join saat ini. Lu ngeliatin siapa sehingga lu lagi ngeliatin siapa sehingga lu bisa ketinggalan pesawat, atau gimana ceritanya bisa ketinggalan pesawat gitu? Itu siapa, Desi atau Karin tuh yang ngalamin? No, nggak ada. Oh, bukan kalian berdua? Kita ada satu lagi yang nggak bisa join di sini, yang tadi bisa join. Oke. Tapi nggak jadi. Oke. Itu beliau. Itu gimana ceritanya sih bisa ketinggalan pesawat ya? Nggak paham deh saat itu. ya dia kalau nggak salah nih ya gue, jadi mereka tuh salah
salah dia terlambat datangnya, ya kan? Terlambat di pesawat yang harusnya tuh pesawat parkirnya di gate sekian, di gate 2 lah contohnya. Dia datang di gate 4. Nah, kemudian aduh ya ternyata nggak ada pesawat parkir di gate 4. Akhirnya udah orang ground staff mungkin Mbak di gate 2. Pas begitu dia ke gate 2, ternyata pesawatnya udah mundur. Dan dia terlambat. Waduh, terus dia lari-lari gitu gak? Tunggu gitu. Tapi gak lari-lari kan? Lari-lari. Dan ini udah datang berarti kan? Karena ke apa? Kelalaian dia untuk berpikir juga. Nggak, ya makanya masih junior kan saat itu panik kan, apalagi kalau kita harus schedule tuh nyerap, aduh udah ngegantiin orang tuh kayak paniknya luar biasa. Tapi sih lo fatal banget itu ya kalau sampai ketinggalan pesawat gitu ya. Enggak. Gue aja diceritain lucu tuh. sih jadinya, Gue lucu, diceritain. buat cerita-cerita lucu aja kan. Iya lah benar itu cerita. Tapi sekarang masih terbang itu teman yang pernah ketinggalan pesawat itu. Masih ya. Masih aktif, cuman beda maskapai. Nah, dan gue yakin dia well prepare sekali. Bahkan sehari sebelum terbang dia udah ada di pesawat itu biar dia nggak ketinggalan pesawat lagi. Mungkin gitu ya. Dia itu trauma yang besar buat diri dia gitu kan. Nah terus oke, lo jadi pramugari, habis itu lo pada jadi pramugari, lo jadi junior gitu ya, lo udah mulai ngerasain terbang ke ke beberapa tempat gitu ya. Nah, gue tuh paling sering ngelihat pramugari tuh pada selfie gitu ya, pada selfie. Wah, yang baru-baru lulus tuh pada selfie segala macam. Ada yang foto di mesin pesawat. Kenapa sih pramugari senang foto di mesin pesawat? Terus ada yang foto di atas tempat tas gitu ya. Apa namanya? Head apa? Yang di atas itu loh, apa namanya? Overhead bin compartment. Aduh, panjang amat itu. Ya itulah pokoknya overhead bin compartment itu kenapa gitu. Maksudnya, wah nih gue bangga nih, gue lulus akhirnya gitu. Lo mungkin saat itu ya, saat itu. Dan kayaknya itu lu deh, kalau nggak salah fotonya deh. Gue pernah lihat, bukan ya? Bukan. Ai tabunya. Oh ya, tabunya. Itu kenapa tuh? Saat itu sedang tren dan kita ikut-ikutan aja sih sebenarnya saat itu. Okay. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak boleh lagi. Jadi dulu kan belum ada sosial media. Dulu kan belum ada sosial media, terus belum bisa dibilang belum terlalu ketat lah. Ya. Sekarang nggak ada lagi. Maksudnya berarti. Oke, enggak, maksudnya gini. Nggak boleh. Berarti itu dilarang sebenarnya. Kayak foto di tempat tadi apa? Naruh tas sama di mesin itu sebenarnya dilarang dong. Di engine ya. Di engine itu sebenarnya dilarang. Dilarang sebenarnya dilarang. Dilarang. Kalau dulu belum ada aturan. Kalau sekarang kan biasanya logikanya aja foto di engine. Kalau ada jepit kita yang jatuh di engine itu kan safety kena banget kan. Fatal banget ya. Fatal banget, tapi zaman dulu tuh nggak ada pemikiran sejauh itu. Yang penting lucu. Kita ikut-ikutan aja sebenarnya. Ikut-ikutan. Jangan-jangan tuh di engine pesawat banyak ini kunciran rambut sama itu gara-gara yang banyak yang jatuh kan? Kalah baik aja kan. Ya mudah-mudahan makanya diikutin, kalau nggak boleh jangan dilakuin, kan kasihan penumpang yang udah nggak lagi. Itu zaman dulu ya. Itu waktu zaman masih junior ya. Jahiliyah. Gitu, Zaman jahiliyah. Nah terus gini, gue nih nggak apa-apa ya kita ngobrol aja nih, maksudnya orang tuh kan image balik lagi ke yang awal tuh akhirnya menjadi pramugari. Orang tuh image-nya tuh pramugari kan, waduh, nakal gitu ya. Maksudnya ya gitulah, banyak konotasi negatifnya daripada positifnya. Walaupun sebenarnya tidak semuanya kan gitu kan. Oknum kayak gitu. Tapi kenapa sih bisa ada image kayak gitu, emang bener nggak sih gitu? Siapa yang mau jawab? Sebenarnya kalau untuk masalah sebenarnya kalau untuk masalah kayak gitu sih di semua pekerjaan pasti ada. Gitu loh. Cuman
Cuman bedanya mungkin pandangan orang untuk profesi selebritis, profesi pramugari yang dianggap profesi yang agak mewah gitu loh. Jadi memungkinkan orang untuk lebih mudah mengecap negatif dibanding profesi yang lain. Kan kayak sebenarnya kalau di kerja kantoran juga pasti ada kan kalau kayak gitu-gituan mah. Iya benar. Jadi Ya kalau Allah, iya, di kantor pun ada. Cuman karena orang melihat pekerjaan kita lebih eksklusif gitu, jadi orang jadi lebih gampang untuk mengecap pramugari ini gitu. jadi mungkin maksudnya orang melihatnya tuh peluang banyak begitu ya. Ya kan hampir sama seperti kayak model juga kan, profesi model kan lebih gampang orang menilai negatif dibanding positifnya gitu loh. Jadi memang semua pekerjaan itu ada ya. Pasti ada. Tapi sih gokil sih maksudnya kalau sampai tadi aja di kantor gitu kan. Mau itu pramugari maksudnya gue juga kadang-kadang suka nggak semua orang kayak gitu loh. Jangan di karena generalisir dari awal kan ya. kayak model atau pramugari atau selebritis, image pertama yang mereka pikirkan kan adalah cantik dan tampan. Gitu. Jadi mungkin pemikirannya jadi yang kemana-mananya jadi lebih mudah gitu. Kalau orang kerja di kantoran kan, wah kantor ini semuanya isinya cantik-cantik, kan jarang ada yang punya pemikiran kayak gitu. Tapi kalau orang berpikir wah pramugari udah pasti cantik, dikira begitu. Kalau misalnya nih, pasti lu pernah ngalamin kan satu flight sama, kalau satu kru tuh satu pesawat tuh berapa kru sih kalau sekarang? 737 pakai 5 pramugarinya 5. Pramugari 5 ada. Nah sekarang gue lihat sudah sedikit pramugara ya. Kalau nggak salah udah nggak ada lagi ya. Terakhir tuh pramugara kan dulu sempat ada pramugara kan ya? Sekarang makin banyak. Oh sekarang makin banyak ya? Makin banyak ya? Ya. Nah enggak, maksudnya tadi gue mau nanya, kan tadi image tadi itu ya, image tadi. Terus apa sikap lo kalau misalnya lo lagi jalan sama misalnya satu flight yang satu orang nih misalnya ada petualang gitu kan, kayak Dora gitu, di Dora the Explorer gitu kan, lo gimana, lo negor atau lo diem aja atau biasa aja ya itu udah masing-masing. Ketika kita melepas seragam kita, maksudnya berarti kan off duty ya, itu udah masing-masing. Jadi sebenarnya ya lo balik ke diri lo masing-masing lah. Kalau lo mau kayak gitu ya lo terima segala konsekuensinya gitu ya. Yes, gitu. Kan kita kerja udah bukan anak-anak kecil lagi lah. Betul. Nah terus gue juga dengar, sorry ya, maksudnya ada cerita-cerita gitu bahwa ya terutama pengendara pesawatnya gitu ya, pilot-pilotnya gitu. Kalau misalnya ada juga tuh pilot-pilot yang genit gitu ya sama pramugarinya gitu, itu bener nggak sih? Terus kalau misalnya dia nolak, nggak terbang lagi, nggak dikasih terbang lagi, itu bener nggak sih? Bukannya jadwal itu yang ngatur bukan pilot ya? Atau gimana sih? Gue bingung tuh. Itu gimana tuh? Yang mau jawab siapa nih? Enggak sih, kalau yang tadi dibilang kalau nolak terus nggak ada schedule terbang itu enggak. Berarti itu hoax ya? Itu nggak benar ya? Oke. Nggak benar itu. Terus kalau misalkan ditanya ada pilot-pilot centil, ya siapa orang juga pasti bisa jadi centil gitu loh. Kebetulan aja, ya itu makanya orang jadi lebih gampang untuk menilai kita yang tanda kutip karena profesi kita dianggap menurut mereka eksklusif. Oke. Gitu loh. Jadi ini juga declare buat semua teman-teman yang cuman denger hoax doang, yang nggak sampai, maksudnya gini loh, ini gue cuman mau ngasih tahu bahwa tidak seburuk yang dipikirkan oleh teman-teman semua, dan apalagi sampai pilot yang seperti itu, karena buat logika gue aja berpikir ya bagaimana pilot bisa larang-larang terbang segala macam kalau itu orang yang ngatur schedule-nya bukan pilot gitu ya. Ya apa bedanya kalau di kerja kantoran bos genit sama karyawannya, tapi kenapa mereka nggak terlalu heboh untuk ngomongin ketimbang pilot dan pramugari? Kenapa? Iya nggak tahu ya. Ntar gue coba tanya sama yang di kantor ya. Case-nya sama, tapi jarang ada orang ngomong wah ini
ada fair sama karyawannya atau apa, atau mungkin bos sama sekretarisnya. Tapi orang akan lebih mudah untuk bercerita, oh ini pilot sama pramugarinya punya fair nih, gitu. Ya. Karin setuju Karin ya? Sama aja kan. Yang diem aja nih Karin nih dari tadi nih. Beb, timbalin dong Beb. Iya. Aduh. Iya udah ngomong Beb. Oh iya, jadi maksudnya kalau ada yang itu ditambahin sama Karin nih gitu. Ya, Karin setuju Karin itu sama. baik. Nah. Nah, kalau misalkan ada kejadian kayak gitu, berarti kan memang pernah ada kan. Seperti itu berarti memang ada story-nya kan. Kalau misalkan ada yang pernah nyoba gitu ya, misalkan contoh kasus nih, ada orang yang ngasih nomor telepon, ya kan, di luar sana banyak banget. Gue juga sering banget ditemuin sama teman-teman yang nanya, ataupun saudara-saudara gue pun banyak banget yang nanya, emangnya nggak sih gitu kan? Itu ada yang kurang ajar nggak sih? Ya ada aja. Kan mereka tuh tergantung kitanya nanggepinnya kayak gimana, nanggepin apa enggak, ya kan? Kalau Ya, sebenarnya mereka iseng sih, awalnya pasti iseng. gitu, gitu gimana sih? Ini dapatnya nih gitu. Iseng Iseng-iseng berhadiah. Dari penumpangnya atau dari itunya bukan pramugarinya? dari penumpang. Dari penumpangnya. Tapi gini, Penumpangnya. gue ada satu cerita rahasia yang sebenarnya bini gue, Wow. yang sebenarnya istri gue baru juga denger mungkin ya setelah gue cerita ini. Sekitar 3-4 tahun yang lalu, gue sering rutin ya keluar kota gitu kan, pakai maskapai juga. Gue pernah dalam satu kesempatan pesawat mau landing, saat taksi menuju itu, gue disamperin sama pramugari dan dia ngasih nomor telepon dia di tisu. Really? Oh yang Nah, itu berarti gini loh. Oke. Akhirnya kebetulan gue waktu itu sama ayah gue dan direktur perusahaan gue. Jadi kita tiga itu. Jadi apa namanya? Ini nekat banget. Ini pramugari nekat banget. Padahal kan gue juga tidak melihat dia gitu loh. Maksudnya ya segala macam. Nah, ini sampai pramugari ini datang ke gue. Pas itu sudah landing dan dia ngasih tisu yang ada nomor HP-nya. Lalu spontan di sebelah kiri gue bokap gue yang juga bos gue juga kan, dia ngomong gini, itu apa? Nggak tahu apa nih, ngasih nomor telepon, dan itu nomor telepon gitu. Akhirnya gue berpikir daripada banyak mudaratnya, daripada bakal ribut, itu gue tinggal di pesawat dan case close gitu loh. Dan ini juga mungkin baru istri gue juga baru dengar hari ini nih gue cerita gitu loh. Jadi maksudnya gini loh. Nggak, jadi maksudnya gini, itu sebenarnya bukan hanya pramugarinya, bukan hanya bukan cuman penumpangnya doang loh. Itu ada oknum juga pramugari yang seperti itu, ada loh. Jadi buat gue ya balik ke oknumnya kali ya. Ya, Balik ke oknum. itu kan merusak semua kan. Ya, kan kakak cerita sama siapa gitu kan, punya teman-teman, gila lo gue naik airlines ini, gue dikasih nomor telepon sama pramugarinya, teman-temannya responnya kayak apa, dan image mereka tentang pramugari ya iya kayak gitu ya kan. Jadinya gosip buruk kan lebih mudah menyebar daripada berita baik ya kan. Dan lo terganggu dengan itu ya, bahwa oknum-oknum itu akan menyebabkan image pramugari yang tidak semuanya seperti itu menjadi jelek. Terganggu sih enggak, karena nggak ngerugiin gue gitu. Cuman apa ya, buat diri gue sih jatuhnya jadi kayak, aduh, lo ngapain sih kalau tujuan lo untuk jualan, lo ngapain jadi pramugari? Apa dengan predikat pramugari lo bisa jadi lebih mahal, ya kan? Atau dengan kelas pramugari lo bisa tarif lo lebih mahal? Ya mendingan lo keluar aja gitu. Itu amat menyayangkan ya orang-orang yang memang tujuannya untuk melamar apply jadi pramugari, tujuannya cuman mau kayak gitu doang ya. Jadi dia tidak menghargai diri dia ya, akhirnya berpengaruh kepada image semuanya, dan lu juga akhirnya jadi kesel ya gitu ya. Akhirnya kesel. Karena dampaknya kan ke keluarga ya, jadi banyak pertanyaan keluarga sebenarnya. Masih bisa? Stop dulu. Sebentar. Gue mau ini dulu, kita cut dulu sebentar. Gue mau ngecek recording suaranya dulu karena kata Bu Sutradara nggak tahu nih apa nih. Enggak, ini apanya? timer rekamannya 47 menit. Ini udah 47 soalnya. Oh iya oke. Oke. Sebentar ya, iklan nih. Iklannya dapat ini nggak dapat AdSense nggak nih? Nggak.
Oke, lanjut deh. Tadi Oke. tadi sampai mana ya? Gue lupa. Ini udah oke, udah oke. Image. Ya. Ya, iya. Image. Jadi ini buat Bray-Bray juga nih. Jadi gue manggil itu gue Bray ya, manggil apa namanya pendengar gue Bray. Nah, buat Bray-Bray yang dari Adam, kaum Adam laki-laki, ingat bahwa tidak semua pramugari image seperti itu. Jadi balik ke oknumnya. Balik ke oknumnya berarti ya. Ya. Nah kemarin mumpung ingat nih, kemarin tuh kan sempat ada tuh ya yang lagi happening banget berapa bulan yang lalu gitu kan, yang sampai operasi plastik gitu, sampai segala macam. Nah itu gimana? Apa sih? Iya, yang sampai operasi plastik segala macam, inget nggak? Yang sampai operasi plastik segala macam. Nah Oke. itu kan itu kan hampir menghancurkan, itu lebih menghancurkan image dari cabin crew loh sebenarnya kalau menurut gua. Padahal juga kembali lagi tidak semuanya juga gitu. Nah harusnya yang kayak gitu-gitu ditindak tuh kalau menurut gua sih. Biar apa? Biar jangan karena nilai setitik rusak susu sebelah. Sebelah nggak ya? Susu sebelah lagi gitu. Jadi setuju ya bahwa tidak semua pramugari seperti itu ya, berarti ya. Ya betul. Oke, nah ini kan cakep nih, jadi bisa menginspirasi orang-orang bahwa tidak membuat image negatif lagi ke pramugari-pramugari. Lalu gini, sekarang kan lagi COVID nih, COVID lagi wabah coronavirus. Nah, sekarang terbang nggak? Atau lagi dirumahkan atau sudah mulai? Kebetulan lagi nggak terbang. Kebetulan. Udah kali ya, hampir sebulan ya Beb, kita nggak terbang ya? 3 bulan. 3 bulan? 3 minggu tuh? 3 bulan. Nah, 3 bulan loh? Lebih segitulah. Berarti dari bulan Februari, Maret? Ya. Atau dari awal Maret. Dari awal Maret ya? Aku April masih ada terbang. Oh, oke. April masih ada terbang. Lah bukannya sekarang sudah ini ya, sudah ada apa izin untuk maskapai. Tekat. Gangguan lagi tuh. Ya udah. Apa sih pertanyaan tadi? Lupa gue. Oh iya, masalah COVID. Balik lagi ke masalah COVID. Nih sekarang kan Oke. COVID. Lu nggak tau COVID? COVID-19, baby. Kenapa COVID-19? COVID-19. Ya, tadi kita kan udah nggak terbang. Ya kan udah nggak terbang nih, maksudnya lu terdampak nggak sih, pramugari terdampak banget apa nggak sih kondisi kayak gini? Pasti dong. Pasti banget ya. Bahkan sekarang banyak banget pramugari yang pada jualan apa? Online. Masakan Ya online. nggak apa-apa kalau jualan online, gue pikir jualan yang lain. Jangan jualan online. Maksudnya? Jual masakan online. Oke. Karena ya Demi membantu pemasukan. Memang gaji dipotong atau gimana? Kalau tidak terbang itu nggak ada gaji atau? Kebetulan kita kena dampak pemotongan gaji ya Beb ya. naik. Jadi bukan hanya uang terbang ya yang hilang, tapi gaji juga berkurang. Iya. Gitu. Ya kayaknya memang semua perusahaan juga di pandemi kayak gini juga melakukan pemotongan gaji kan? Sampai ke pilotnya juga atau apa? Atau cuma semua ya? Semua ya, makanya kita doa Allah mudah-mudahan COVID-19 ini cepat selesai biar kita bisa balik lagi. Amin. Gitu. Nah terus berarti belum terbang ya sampai hari ini ya, belum ada jadwal terbang. Padahal kan udah dibuka kalau nggak salah dari 2-3 hari yang lalu kalau nggak salah. Tapi itu cuma dikit aja sih flightnya. Cuman gue juga agak amazed juga kemarin pas dibuka itu izin terbang, gila loh, bandara rame banget kayak pasar. Padahal sebenarnya nggak gampang. Iya loh. Panjang PB apa? Kenapa? Apa Beb? Nggak berubah. Iya sih emang nggak konsisten. Iya nggak konsisten sih ya. Bukan, gue jadi mikirnya gini loh. Jadi percuma aja kita di rumah 14 hari gitu kan, jaga semuanya. Kalau akhirnya bandara dibuka, rame banget orang yang pada mau melancong kan gitu kan.
Padahal, kita udah mau gila di rumah mereka mah jalan-jalan. nah iya, mereka nggak tahu dampaknya apa nanti buat orang lain. Gitu. Ember. Karina nggak kedengeran suaranya. Ngomongnya ala apa sih? Ya, maksudnya gini loh. Jadi semua itu ternyata terdampak COVID-19. Nggak cuman apa ojek Pastilah. online aja gitu kan. Nggak cuman ojek online, nggak cuman apa pekerja harian, tapi juga pramugari juga menerima dampaknya, potong gaji dan tidak dapat uang terbang lagi. Ya oke. Terakhir nih buat Desi sama Karina, punya pesan nggak ke teman-teman yang baru mau jadi pramugari atau baru jadi pramugari atau baru mau jadi pramugari? Apa sih pesan-pesannya buat teman-teman semua? Apa, Beb? Ini pesan kan, bukan persyaratan ya. Pesan Indomie 3 mangkok, kopi gitu nggak? Bukan. Pesannya buat yang baru mau joining ataupun yang udah join jadi as a flight attendant. Jadi tolong kalian tuh harus buat bangga sama seragam kalian sendiri. Okay. Jangan, effortnya tuh banyak banget kan kalau untuk menjadi seorang pramugari. Jadi kalian selalu ingat gitu, proses lo menjadi pramugari itu susah banget. Lo harus tuh yang namanya seragam. Dan lo juga harus banget diri, jaga diri juga. Udah sih kalau gue. Jadi apa yang udah lo dapetin susah itu harus lo jaga buat diri lo dan buat maskapai, begitu pesannya ya. Oke. Kalau Desi apa pesan-pesannya? Kurang lebih sama ya, bisa menjaga image baik itu perusahaan yang dia tempatin ataupun dirinya sendiri itu dengan baik, sebaik-baiknya. Ya itu kalau untuk masalah dia melenceng ya itu untuk urusannya dia sendiri sih ya. Kita juga nggak bisa ngelarang, udah sama-sama dewasa. Cuman pesannya itu bisa jaga image, jaga diri baik-baik, terus lakukan pekerjaan lu dengan hati yang memang ikhlas gitu. Jangan cuma maunya dapat duit tapi lu nggak punya tanggung jawab gitu. Oke. Jadi menjalankan semua prosesnya benar-benar dari awal sampai akhir dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini senior yang bijak sekali memberikan pesan yang bagus ya buat junior-junior yang mudah-mudahan pada denger semua nih ya. Amin. Lu ketawa jangan kayak gitu, teriak aja nggak apa-apa. Ketawa dipendem. Ya. Jaga image, Beb, jaga image. Iya, jaga image segala. Jadi buat Desi sama Karin, sekali lagi gue ngucapin terima kasih udah sempetin waktunya bisa kobar via sama-sama via Google. Sebenarnya lebih enakan ketemu ya. Nah iya, sebenarnya lebih santai. Gue juga bisa ngerokok pas ngobrol kan. Kalau kayak gini gue gimana ngerokok nih, susah. Cuman ya udahlah ya karena keadaan. Jadi ini bakal tayang nanti di itu gue, di konten gue. Nah gue minta tolong dong buat Desi sama Karin, ajak followersnya di IG sama di YouTube buat subscribe, like, dan komen di channel gue. Nama channelnya @januardinilman. Oke? @januardinilman. Mana suaranya? Desi, ajak dong Desi, apa sih Karina? Ajak apa nih? Suara gimana nih ngomong? Iya ajak. Buset, doa, bukan ngomong, doa aja udah ntar pasti. Dari tadi kita udah ngomong ini. Buset, dia orang ngajak ngomong kagak, doa. Guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya apa? Januar Nilman ya. Hah? Siapa? Ya bener itu kan lagi diomongin. Ulang YouTube channelnya aja salah. Apa namanya? Januardinilman. @januardinilman. Siapa? Januardinilman. Oke, jadi Oke guys, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya @januardinilman. Oke, subscribe, gue like, Karin, and comment. Nah, itu dari Desi. Sekarang dari followersnya ini dong, ajak followersnya Karina nih. Ayo dong. Oke. Karina ajak ya. Jangan lupa ya, obrolan kita ini bisa kamu saksikan di YouTube ya @januardinilman. Oke.
Subscribe, comment, and like. Oke. Lonceng. Gling, 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 gling. Makasih sekali lagi ya. Memang cari duit itu susah. Sampai kita cari duit susah di saat seperti ini. Jadi saya banting setir untuk menjadi konten kreator. Doain mudah-mudahan semangatnya sih gini. Semangatnya gue pengen di konten gue ini mengklarifikasi banyak hal deh. Kayak misalnya bisa jadi inspirasi dan bisa mengklarifikasi hal-hal yang negatif menjadi positif. Itu sih. Oke. Sekali lagi makasih Desi, makasih Karina, salam buat keluarga, jaga kesehatan, stay healthy. Lalu waspada COVID-19. Selalu berpikir positif dan mudah-mudahan besok dapat jadwal terbang sehingga keuangannya bisa kembali seperti semula. Oke? Oke, sekali lagi thank you ya. Bye-bye. Dadah.